19 Oktober 2025, Gus Samsudin memulai sebuah tirakat khusus di dalam sebuah gua yang sunyi. Di tempat itulah ia mengasma sebuah media seraya memanjatkan doa agar siapapun yang kelak menggunakan media tersebut mendapatkan keberkahan baik dari tempat maupun dari doa para wali Allah. Suasana hening dan khidmat tiba-tiba berubah ketika Pak Rohman datang mengunjungi Gus Samsudin yang sedang khusyuk dalam wiridnya. Begitu memasuki area gua, tubuh Pak Rohman mendadak bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang mengguncang dari dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, terbukti bahwa ada sosok gaib yang masuk ke dalam tubuhnya. Dengan gerakan merangkak menyerupai seekor harimau, sosok itu mendekati Gus Samsudin. Suaranya berat dan menggetarkan saat ia mulai berbicara, menyampaikan pesan yang mengejutkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raden, Apa yang bisa saya bantu, Nomo? Apa yang mau jenengan sampaikan? akhir-akhir ini dunia gonjang-ganjing, Raden. Tanda-tanda kiamat sudah mulai. Dunia lagi tidak baik-baik saja. Hati-hati dengan ucapan, karena manusia sekarang salah sedikit, terkena sedikit aja, fatal akibatnya. Jangan lalai untuk menjalankan ibadah sholat yang wajib 5 waktu. Jangan lalai, jangan pernah lalai, apalagi ditinggalkan. Jangan tinggalkan sholat malam. Jangan banyak tidur di malam hari, karena sudah tidak lama lagi. Dunia ini sudah tua. Saudara-saudaraku, jangan tinggalkan sholat. Jangan lalai kita sholat. Terus amalkan sholawat. Karena dengan amal ibadah kita yang tak seberapa, kita ini celaka. Kalau kita tidak mencintai Rasulullah, kita tidak ada apa-apanya kecuali mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tinggalkan sholat. Jalankan sholawat. Saudara-saudaraku, Allah Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya Allah, baru mendekati aja dah doanya. Allah, kita udah disambut guys. Kita
Apa nyusul Abah tadi, gak ada kabar lagi Ngasma di sini. Mama persilahkan yang ada dalam gua ini. Udah dibilangin di depan mulut gua malah di situ. Salah. Izin ganggu. Barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raden. Apa yang bisa saya bantu Nomo? Apa yang mau jenengan sampaikan? Banyak Raden, banyak yang mau sampaikan, terutama buat panjenengan, buat keluarga panjenengan. Oke, monggo. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf sebelumnya kalau saya salah menyampaikannya. Monggo. Akhir-akhir ini dunia gonjang ganjing Raden. Tanda-tanda kiamat sudah mulai. Di pondokmu juga lagi gonjang ganjing. Dunia lagi tidak baik-baik saja. Hati-hati dengan ucapan.
Karena manusia sekarang salah sedikit, terkena sedikit aja, fatal akibatnya. Gampang marah, gampang nesunan. Astagfirullah. Allah. Hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam bersikap. Harus lebih bijak, lebih lembut menyikapi semua permasalahan yang menimpa kita. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahimah wa la quwwata illa billah. Betul yang selalu panjenengan gempur-gempurkan, yang selalu panjenengan selalu kasih tahu kepada saudara-saudara kita yang datang ataupun yang melihat panjenengan. Jangan lalai untuk menjalankan ibadah solat. Lebih-lebih solat yang wajib. 5 waktu. Jangan lalai. Jangan pernah lalai, apalagi ditinggalkan. Terus tambah lagi dengan solat sunnah. Solat sunnah mau muakkad ataupun solat sunnah biasa. Bagi pecinta apa hikmah. Ya, jangan tinggalkan solat malam. Jangan tinggalkan solat malam. Insyaallah. Seberapa rakaat kita mampu. Jangan banyak tidur di malam hari. Karena sudah tidak lama lagi. Dunia ini sudah tua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahimah. Terima kasih atas nasihatnya panjenengan. Semoga panjenengan diberikan keselamatan, kesehatan, selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Sekali lagi saya tegaskan, bukan karena ini saya kasih tahu siapa aja yang lihat, siapa aja yang dengar. Saudara-saudaraku, jangan tinggalkan sholat, jangan lalai kita sholat. Terus amalkan sholawat. Karena dengan amal ibadah kita yang tak seberapa, kita ini celaka. Kalau kita tidak mencintai Rasulullah, kita tidak ada apa-apanya kecuali mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tinggalkan sholat. Jalankan sholawat. Saudara-saudaraku, dalam kesempatan apa aja, lagi bagaimanapun kita, lagi kerja, lagi apa, terus ingat Rasulullah. Terus lantunkan sholawat.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Karena kita tidak apa-apa. Kita tidak ada apa-apanya dengan orang tua, dengan leluhur-leluhur kita. Kita tirakat, sudah tidak kuat kayak orang-orang dulu. Iya. Ibadah pun kita jauh tertinggal dari orang-orang dulu. Cuma kita masih bisa untuk mencium surga Amin. dengan melantunkan sholawat. Kita dekat kepada Rasulullah. Amin. Kita mencintai Rasulullah. Amin. Mencintai satu-satunya manusia yang paling disayangi oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah. Insya Allah, kalau kita selalu bersolawat, kita selalu mencintai Rasulullah, insya Allah kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Allahumma Muhammad salli ala wa ala sayyidina ali Sayyidina wa Muhammad. ala ali sayyidina Muhammad. Khususnya buat Raden, buat panjenengan, hati-hati kita merawat titipan Allah, anak-anak kita. Hati-hati, makin besar tantangannya, makin besar godaan, cobaannya. Hati-hati, kalau tidak sanggup untuk mendidik sendiri, pasrahkan kepada orang yang bisa mendidik. Jangan nunggu besar. Ingat, dunia ini nggak lama lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala. Saya permisi. Mangga. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya ini? Saya yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mohon maaf saya kesini tujuannya silaturahmi. Selain itu saya mau mengasma media-media untuk saudara kita walaupun hanya setiup dua tiup, meminta barokah dari tempat ini untuk saudara. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Saya senang. Insya Allah yang di sini membantu. Insya Allah di sini membantu. Mudah-mudahan apa yang panjenengan niatkan, apa yang panjenengan asma ini mudah-mudahan bermanfaat bagi orang yang memakai ataupun Amin. yang meminum, ya pokoknya yang menggunakan. Amin, amin. Yang terpenting saya itu orang-orang yang mengambil media saya, yang penting mau untuk menjalankan sholat malam, Betul. mau untuk mengamalkan sholat. Karena di situ, maaf Den, karena posternya, kalau panjenengan bilang itu posternya, auranya itu ya di situ untuk mempertahankannya
Kadang kita lalai, seperti kalau ada tasbih ataupun barang-barang gelang atau apa, kadang kepake ke tempat-tempat yang tidak pantas. Di mana waktu ngeboosternya itu sholat malam, zikiran, ngebooster. Alhamdulillah. Dan jangan tinggalkan semua ini, Den. Yang ngambil ijazahan atau yang ngambil media dari panjenengan ini, kalau bisa jangan sampai tidak bersolawat. Harus bersolawat, harus. Karena cara menyambungkannya dengan panjenengan itu melalui solawat, melalui Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya dengan kami pun di sini, insya Allah kalau terus bersolawat, kami pun di sini terus bersolawat, mengirimkan energi baik kami. Alhamdulillah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim. Panjenengan bisa memberikan saya petunjuk kenapa tawon atau kumbang yang di belakang itu banyak yang bubar, mengamuk itu kenapa? Belum mengamuk, karena terganggu aja. Tidak ngamuk itu, tidak ngamuk. Saya tadi tujuannya ke sana, tapi karena ada yang menyampaikan di belakang itu ada yang lagi tidak tenang, jadi saya tidak di sana. Ketidaktenangan saudara-saudara saya di sana itu ada apa? Apakah ada yang berbuat mesum di tempat ini? Berbuat mesum tidak, Raden. Cuma kadang ada orang yang kesini beda dengan panjenengan, yang bikin tidak nyaman. Ya, merasa terganggu, tapi tidak untuk mencelakai, tidak. Dia pun pilih-pilih siapa yang harus dicelakai. Karena setahu saya yang di belakang itu masih prajurit dari Kanjeng Sunan Kudus. Terus beliau di belakang kok tadi katanya umek itu. Ada apa itu maksud saya? Ada yang kurang sopan aja, mengganggu ketentraman di belakang. Jadi untuk sementara beliau tidak mau diganggu. Siap. Tapi kalau panjenengan mau ke sana, insya Allah nggak apa-apa. Kalau memang orang-orang tertentu mau diganggu, mau diganggu ya enggak apa-apa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi saya mohon izin untuk mengasma media Tasbih Macan Putih ini dan juga media-media yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Amin. Monggo. Saya permisi, Raden. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya kana ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi fillah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diminum Pak Rahman. Nanti diminum nih. Ditaruh sini dulu aja. Ya, kan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rahman karena sudah mau datang ke sini. Di rumah ada tamu ya. Oke, dari alumni Pak. Oke. Saya sangat bersyukur kalau ada alumni atau santri-santri saya yang dulu mau kembali bersilaturahmi ke tempat saya, karena orang tua itu cintanya tidak akan pernah berkurang. Orang tua itu akan selalu cinta kepada anak-anaknya. Mungkin anak-anak bisa melupakan orang tua, tetapi orang tua tidak akan pernah bisa melupakan anak-anaknya. Untuk anak-anakku dimanapun berada, bagi panjenengan yang pernah berada di pondok saya, yang saya harapkan ajaran di pondok 5 Pondasi Pondok Nuswantara itu dimanapun berada panjenengan kerjakan, karena itu semuanya karena Allah, karena baginda Rasulullah, bukan karena saya. Yaitu sholatnya dijaga, terutama sholat malamnya jangan sampai ditinggalkan. Kalau sholat 5 waktu kan sudah kewajiban, tapi kalau ingin mendapatkan bonus lemburan, bukan hanya cukup untuk makan, tetapi kalau orang bekerja itu bisa untuk bangun rumah, bisa untuk beli kendaraan, bisa untuk membahagiakan keluarganya, ya sholat malamnya jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, sholawatnya, karena seperti yang tadi disampaikan oleh khodam yang masuk ke tubuh Pak Rahman tadi, khodam macan. Teman kalau tahu ini pun juga waktu saya di sini ada semacam macan gitu, truk itu nyamper ke, waktu marah itu nyamper ke batu ini, truk itu. Jadi pernah kejadian seperti itu waktu dulu waktu saya ada di sini. Jadi tadi khodam yang masuk ke Pak Rahman itu adalah salah satu pengikut atau khodamnya sholawat, pengamal sholawat. Di setiap asma itu ada penjaganya. Tadi salah satunya itu. Karena dulu waktu saya mengamalkan sholawat itu pernah merasakan seperti saya melihat diri saya itu mati. Saya melihat diri saya itu sudah tidak bernafas. Umi nangis, dan waktu itu saya melihat diri saya seperti ditangisi, dimandikan, dikafani, disolatkan, sampai digotong di makam. Saya ketika itu merasakan bahwa ketika di
alam kubur itu ada semacam kebingungan, karena ketika mau mengharapkan pahala, ternyata pahala yang saya dapatkan, ibadah yang saya lakukan tidak sebanding sama sekali dengan nikmat yang Allah berikan. Bahkan seandainya kita setiap hari sholat, dengan nikmat nafas yang Allah berikan itu tidak ada bandingannya. Jadi dari hisabnya saja saya tidak mampu, karena setiap ucapan harus disertai dengan hamdalah, setiap penglihatan harus disertai dengan subhanallah, setiap gerakan harus disertai dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, setiap kali kita bergerak, setiap detak jantung harus kita barengi dengan zikir Allah, Allah, Allah. Setiap hembusan nafas harus kita imbangi dengan zikir Allah, seperti yang dilakukan wali-wali Allah. Dan kita ini tidak akan mampu untuk bisa melewati hisab yang nanti Allah perhitungkan setiap hembusan nafas, setiap penglihatan, setiap detak jantung, setiap gerakan, setiap kedipan mata. Nah, ketika itu ada petunjuk di dalam hati saya untuk panggil saya. Ternyata disitulah mulut saya mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika waktu akan dihisab atau bahkan disiksa, dipentung, ketika tangan, kaki, mata, telinga pernah mendengar, pernah digunakan untuk bersalawat kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat itu tidak berani. Waktu itu saya belum merasakan saya bertemu dengan Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak mengatakan seperti itu. Yang saya rasakan waktu itu hanya badan yang pernah digunakan untuk bergerak, untuk mengucapkan sholawat, untuk mendengar, itu malaikat yang menanyai hisabnya itu tidak berani, atau kita bisa lepas dari hisab yang sangat berat itu. Subhanallah. Makanya saya selalu mengajak panjenengan semuanya untuk bersalawat kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya untuk anak-anakku panjenengan semuanya yang pernah ikut dengan saya, yang dulu-dulu, ataupun subscriber lover saya yang sekarang, dimanapun panjenengan berada, dijaga sholatnya, diamalkan sholawatnya, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Itu panjenengan akan selamat fid dunya wal akhirah. Untuk Pak Rahman, saya berharap panjenengan bisa lebih diperkuat batinnya. Nanti diminum juga kapsulnya ini, jadi untuk menjaga kesehatan gitu. Selain itu saya mau nitip sesuatu. Sudah waktunya dibawa pulang, karena ini sudah ada perubahan seperti yang dulu Pak Rahman sampaikan kepada saya. Mohon maaf belum bisa dilakukan, tapi setelah dilakukan ternyata banyak sekali manfaatnya. Kalau Pak Rahman ingat dulu waktu kita ke tempat di Banyuwangi, di Rawabayu, di Rawabayu pernah menyampaikan santri disuruh masak sendiri. Nah, alhamdulillah, seperti yang sering saya sampaikan kepada Umi, karena saya sebelum menyampaikan kepada orang, saya sampaikan dulu kepada istri saya. Saya sebelum menasihati orang, saya nasihatkan ke diri saya sendiri, ke keluarga, baru ke orang lain. Jadi di dalam setiap kesengsaraan itu ada kebahagiaan. Di dalam setiap kebahagiaan pun juga pasti ada kesengsaraan.
Sebagai contoh, dulu waktu saya sama Umi masih berdua, Umi di atas mobil truk, nata kardu saya yang angkat 50 kilo, setengah kintal. Memang sengsara tapi bahagia. Kenapa? Karena hanya berdua saja. Nah, ketika saya sudah terjun di dunia supranatural, sudah saya katakan dari awal, kalau ketika saya terjun di dunia supranatural, ilmu hikmah, nanti saya bukan hanya milik jenengan, saya juga milik umat, saya milik orang banyak. Ketika saya tanya begitu, Umi siap. Sampai akhirnya di dalam kebahagiaan itu pun juga ada kesengsaraan. Sudah paham dengan yang saya maksudkan? Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, yang saat ini harus kita nikmati dan harus kita syukuri. Tidak boleh kita itu ndak mantep, antep, netep, ndak boleh. Nanti akhirnya nggak dianggap. Jangan jadi orang itu yang amatiran. Ketika hujan pengennya kemarau, ketika di gunung pengennya di pantai, ketika di pantai pengennya di kota. Jadi kebahagiaan itu ya sekarang. Sebagai analogikannya, saya dulu di Padepokan Lama, waktu itu sering ribut sama Pak Rete, dan berharap segera punya tempat yang orang itu nyaman, masuk ke dalam, tidak terganggu dengan, atau saya tidak mengganggu banyak orang. Tapi ternyata tidak sesuai harapan. Ketika tempatnya sempit itu malah banyak orang. Ketika tempatnya ramai tidak ada orang. Jadi yang saat ini kita jalani sudahlah kita nikmati. Karena di dalam kesengsaraan itu ada kebahagiaan. Tetapi nanti di dalam kebahagiaan pun juga pasti akan ada kesengsaraan. Kita sendiri pengennya berdua. Ketika berdua pasti ada masalah. Sudah enak-enak sendiri berdua. Berdua pun juga kita pengennya bertiga, punya anak. Punya anak pun juga pasti akhirnya punya masalah. Walaupun kita senang bercanda, tapi kita harus bekerja keras karena cinta itu berkorban. Sudah punya anak, kita pun juga memikirkan punya cucu dan lain sebagainya. Kita masih kecil, pengennya cepat dewasa, cepat bekerja. Waktu bekerja sudah dewasa, rindu dengan masa-masa kecil kita. Inilah kehidupan kita. Jadi intinya hidup itu yang saat inilah yang harusnya kita syukuri. Pak Rohman lihat saya. Jadi saya mau yang ada di sini nanti mau saya titipkan ke Pak Rohman. Mungkin beliau sudah lama di sini, sudah ada bosteran energi di tempat ini. Semoga nanti bisa digunakan di pondok, bisa untuk memperkuat energi yang ada di sana, bisa nyambung dari sini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ini namanya batu koclak. Semoga batu koclak ini biasanya untuk lancaran bisnis. Semoga bisa tambah lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya. Al-Fatihah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama salli wa barik ala sayyidina kama barakta ala sayyidina. Sama tasbihnya ini di bawah. Nanti panjenengan live-kan di GSF. Nanti kalau ada yang mau menggunakan silahkan. Nanti yang pesan tasbih ini sekaligus kasih kapsulnya sama garamnya ya. Dibawakan nanti kapsulnya 2. Nanti untuk ini. Nanti di sampai live-kan sama Pak Rohman di GSF itu tidak apa-apa. Mantap. Allahumma sholli ala sayyidina. Tidak apa-apa nanti lainnya. Pak Rohman, bawa minyaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengasmaan media tasbih sama kapsul sudah selesai. Abah ngelanjutin zikiran tapi nanti khasiat atau apa kaifayat atau keistimewaannya apa aja nanti mungkin Pak RT atau sekalian live ini Pak RT ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.